Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 2A, akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik sindrom nefrotik. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Dinda Dini Taulo selaku pemateri pertama. Baik, langsung saja. Konsep medis. Definisi, sindrom nefrotik adalah kerusakan pada ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin meningkat. Tingginya kadar protein tersebut disebabkan oleh kebocoran pada bagian ginjal yang berfungsi menyaring darah atau glomerulus. Sindrom nefrotik merupakan suatu penyakit glomerular yang ditandai dengan edema, proteinuria masif lebih dari 3,5 gram per hari, hipoalbuminemia kurang dari 3,5 gram per hari, hiperkolesterolemia, dan lipiduria. Ini adalah etiologi. Sindrom nefrotik dapat disebabkan oleh glomerulonefritis primer dan sekunder akibat infeksi, keganasan, penyakit jaringan ikat, obat atau toksin, dan akibat penyakit sistemik. Penyebab sindrom nefritik dapat pada dewasa dihubungkan dengan penyakit sistemik seperti diabetes mellitus, amyloidosis, atau lupus eritematosus sistemik. Selanjutnya, manifestasi klinik. Gejala utama sindrom nefrotik adalah penumpukan cairan dalam tubuh atau edema. Gejala sindrom nefrotik lain yang dapat muncul adalah urin yang berbusa akibat adanya protein dalam urin, diare, mual, letih, lesu, dan hilang nafsu makan, berat badan bertambah akibat penumpukan cairan tubuh. Baik, selanjutnya saya alihkan kepada pemateri kedua. Nama saya Ismi Febriana selaku pemateri kedua. Baik, langsung saja masuk ke patofisiologi. Meningkatnya permeabilitas dinding kapiler glomerular akan mengakibatkan pada kehilangan protein plasma dan kemudian akan terjadi proteinuria. Kelanjutan dari proteinuria menyebabkan hipoalbuminemia dengan menurunnya albumin, tekanan osmotik plasma menurun sehingga cairan intravaskular berpindah ke dalam interstitial. Perpindahan cairan tersebut menjadikan volume cairan intravaskular berkurang sehingga menurunkan jumlah aliran darah ke renal. Dengan hipovolemia, menurun aliran darah ke renal. Ginjal akan melakukan kompensasi dengan merangsang produksi renin, angiotensin, dan meningkat sekresi hormon ADH dan sekresi aldosteron yang kemudian terjadi retensi natrium dan air. Dengan retensi natrium dan air akan menyebabkan edema. Selanjutnya komplikasi. Yang pertama, meningkatnya regresi renal, hipoalbuminemia, meningkatnya sintesis protein, prokoagulan, dan tertekannya fibrinolisis, aktivitas sistem hemostatik di dalam ginjal, infeksi sekunder, gangguan clearance renal, gagal ginjal akut, anemia, peritonitis, gangguan keseimbangan hormon dan mineral. Yang terakhir, hipokalsemia. Selanjutnya saya alihkan kepada pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Gita, saya selaku pemateri ketiga. Pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, uji urin. Yang kedua, uji darah. Yang ketiga, uji diagnostik biopsi ginjal. Penata laksanaan. Yang pertama, pengaturan diet. Yang kedua, diuretik. Yang ketiga, imunisasi. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri keempat. Fitriani selaku pemateri keempat. Konsep keperawatan terdiri atas pengkajian terdiri atas identitas, keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan dan kelahiran, riwayat pertumbuhan, riwayat psikologi dan perkembangan, pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital, postur tubuh, pemeriksaan head to toe. Diagnosa keperawatan yang sering muncul pada pasien dengan sindrom nefrotik diantaranya hipervolemia, defisit nutrisi, keletihan, risiko infeksi, defisit pengetahuan. Selanjutnya saya serahkan pada pemateri terakhir.
Perkenalkan, saya Husnul Hatimah selaku pemateri kelima. Saya akan membacakan materi perencanaan keperawatan. A. Hipervolemia. Luaran, keseimbangan cairan meningkat. Intervensi manajemen hipervolemia, pemantauan cairan. B. Defisit nutrisi. Luaran, status nutrisi membaik. Intervensi manajemen nutrisi. C. Keletihan. Luaran, tingkat keletihan membaik. Intervensi manajemen energi, edukasi, aktivitas, dan istirahat. D. Resiko infeksi. Luaran, tingkat infeksi menurun. Intervensi pencegahan infeksi. E. Defisit pengetahuan. Luaran, tingkat pengetahuan membaik. Intervensi edukasi kesehatan. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 2 kelas 2A dengan topik sindrom nefrotik. Sekian dan terima kasih.